warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi wa man sara ala dinihi wa man sara ala millatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah Masjid Riyadhus Shalihin, keluarga besar Al-Bina, Pondok Pesantren Al-Bina, baik dari asatidz, karyawan, santri, baik SMP maupun SMA yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada permulaan yang paling baik dalam suatu perjumpaan, dalam suatu kajian, dalam suatu pelajaran, kecuali dimulai dengan kita memuja dan muji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Satu bulan yang lalu kita berharap kepada Allah agar kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Dan hari ini kita berada di bulan yang kita cari, di bulan yang kita harapkan, dan kita berada di hari yang ke-6 dari bulan yang mulia ini. Tentu kita setelah berharap untuk bertemu dengan bulan Ramadan, dan kita pun alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah di bulan ini, dan sudah pada hari yang ke-6, maka di hari-hari yang berlalu kita syukuri, termasuk hari ini, karena inilah karunia Allah. Sambil kita evaluasi kualitas saum kita, kualitas ibadah kita, kualitas qiyam kita, kualitas tilawatul Quran kita, kualitas kebaikan-kebaikan kita yang lain, dan di depan kita ada sekitar 24 atau 23 hari cukup bagi seorang muslim apabila dia serius, apabila dia sungguh-sungguh untuk memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, sehingga nanti ketika dia berada keluar dari bulan yang mulia ini, penuh banyak pahala yang dia dapatkan, penuh kebaikan yang dia bawa, dan akan membahagiakan dirinya di akhirat nanti. Baiklah ikhwah sekalian, sesuai dengan apa yang diminta oleh panitia dari ta'lim kita di hari ini adalah adanya di rumah kita ini perantara yang amat mulia untuk menuju surga. Antum nanti ketika kembali ke rumah masing-masing, di situ ada sarana menuju surga. Jika kita mampu untuk menggunakan sarana ini dengan sebaik-baiknya, maka insya Allah surga akan kita dapatkan. Bagi kita para asatid dan karyawan,
Kita pun juga sama memiliki masing-masing dari kita perantara untuk menuju surga itu. Siapakah dia? Orang tua kita. Barangkali dia kalangan asatid sama karyawan mengatakan, Ustadz saya sudah menjadi bapak. Bahkan anak saya sudah kuliah. Bahkan saya ada yang mengatakan, bahkan anak saya ada yang punya anak, saya menjadi seorang kakek. Jawabannya dijawab oleh seorang ahadus syu'ara, seorang syair dari para syair-syair Arab mengatakan, wa yadhallu ar-rajulu tiflan hatta tamuta ummuhu fa idza matat syakha faj'atan. Apa artinya? Dan seseorang itu akan terus menjadi anak selama ibunya belum meninggal dunia. Saya misalkan, saya masih punya ibu, dan tentu saya berharap ibu saya masih terus hidup, karena itu adalah surga. Maka saya akan tetap menjadi seorang anak selama ibu saya belum meninggal. Saya akan menjadi anak dan terus disebut sebagai anak selama bapak saya belum meninggal. Dan ketika mereka berdua sudah meninggal, barulah saya disebut sebagai seorang bapak. Tetapi bukan berarti ketika orang tua sudah tiada, kemudian kita putus dari sarana untuk masuk surga yang disebut dengan orang tua itu. Tidak putus. Karena berbakti itu berlaku semasa orang tua masih hidup, dan juga berlaku semasa orang tua sudah meninggal dunia. Cuman berbeda kondisinya bagi orang yang kedua orang tuanya masih hidup dan kedua orang tuanya sudah meninggal dunia. Tentu beda. Peluang surganya lebih besar bagi orang yang masih hidup kedua orang tuanya. Maka dari itu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, raghma anfuhu thumma raghma anfuhu, qila man ya Rasulullah, qala man adraka walidayhi 'indal kibari ahadahuma aw kilahuma aw kilayhima thumma lam yudkhil al jannah. Sungguh sangat celaka dia. Sungguh sangat celaka dia. Sangat celaka dia, kata Nabi. Para sahabat bertanya, siapa dia ya Rasul? Yang kau katakan celaka itu siapa? Apa jawab Rasul? Man adraka walidayhi indal kibar. Siapa saja yang mendapati kedua orang tuanya ketika sudah tua. Terlebih-lebih masih muda. Mengapa disebut dengan tua di sini? Karena tua itu kesempatannya tinggal sedikit. Kok sampai tidak digunakan dengan baik, maka celaka. Siapa saja yang mendapati kedua orang tuanya ketika sudah tua, apalagi masih muda, ahadahuma au kilaihima, baik itu tinggal satu maupun dua-duanya masih ada. Thumma lam yudkhilil jannah, kemudian kedua orang tuanya itu yang sudah sepuh itu, baik salah satunya maupun kedua-duanya, tidak memasukkan anaknya ke dalam surga. Yang dimaksud dengan memasukkan di sini bukan orang tuanya, nak kamu masuk surga atas keinginan orang tuanya. Nak kamu masuk surga atas keimanan orang tuanya. Nak kamu masuk surga atas kesolehan orang tuanya. Betul, kesolehan orang tuanya juga akan bisa menjadi sarana kesolehan anak. Tetapi
tidak menjamin kesolehan orang tua itu kemudian semua anaknya akan soleh. Orang tua sudah mendidik, orang tua sudah mengarahkan, orang tua sudah mencurahkan semua apa yang dia miliki demi kesolehan anak. Terkadang di antara anak itu ada yang belum bisa menunjukkan baktinya kepada orang tuanya. Contoh gampangnya siapa? Nabi Nuh, kurang apa? Seorang nabi. Apa yang dilakukan anaknya? Dia durhaka kepada orang tuanya karena tidak mau beriman. Durhaka kepada orang tuanya, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang nabi, apalagi orang biasa. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an bukan satu ayat saja perintah untuk agar kita berbakti kepada orang tuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā." Wa qadha rabbuka, dan Tuhanmu Rabbmu telah mewajibkan alla ta'budu illa iyyah, agar kalian tidak beribadah kecuali hanya kepadanya. Wa bil walidaini ihsana, dan mewajibkan agar kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Perhatikan penggalan ayat yang pertama ini. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang untuk manusia untuk hanya beribadah kepada Allah, hanya mentauhidkan Allah, tidak boleh menyekutukannya, kemudian digabungkan dengan perintah agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Apa yang bisa kita pahami? Pentingnya bertauhid Allah sejajarkan dengan pentingnya seorang anak berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian dijelaskan, imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin. Ketika kedua orang tua kalian itu sudah sepuh, maka jangan sesekali kamu mengatakan uff. Apa uff itu? Ataupun apa tuh? Apa lagi? Menunjukkan bahwasanya dirinya adalah acuh dan acuh kepada orang tuanya, merendahkan orang tuanya. Coba antum mengatakan itu biasanya antum katakan kepada siapa itu? Kepada teman. Teman pun gak sembarang teman kan? Antum kepada teman antum yang dia itu soleh, perhatian kepada antum, baik, apakah antum akan gitu kan? Kalla, saya yakin antum gak akan begitu. Jika teman antum itu baik kepada antum aja gak berani untuk mengatakan kayak gitu, sekarang orang tua, ibu yang melahirkan, orang tua yang mencari nafkah. Coba bayangkan, syabab, bayangkan kalau seandainya hari ini orang tua antum mengatakan, "Nak, sebaiknya kamu jangan lanjut di Albina, pindah ke sekolah lain di sekitar rumah saja, karena orang tua kamu tidak sanggup lagi untuk membiayai." Nah, ayah kamu sekarang susah untuk nyari kerjaan. Udahlah, nyelok ke sekolah sebelah rumah itu gratis.
Apa perasaan antum? Pasti antum akan galau, akan sedih. Yang selama ini orang tua antum dengan apa yang dimilikinya memberikan segalanya kepada antum. SPP berapa? Uang jajan berapa? Pakaian antum berapa? Semuanya antum keluh kesahkan kepada kedua orang tua antum. Tapi hari ini beda. Saya tidak bisa untuk minta uang jajan lagi. Kemudian antum yang begitu baiknya orang tua, kemudian antum seenaknya kepada orang tua antum. Antum manggilnya orang tua, kalau ibu apa? Mama, ibu, umi. Bisa kan? Mi. Pekan depan bawa ini dong. Waduh nak, pekan depan umi nggak bisa nak. Gitu aja. Umi ada acara nak, sudah di kantor umi sudah memplanning untuk rapat dan rapatnya penting banget nak. Umi pekan depan nggak bisa hadir karena kalau umi tinggalkan nanti semuanya akan acak-acakan nak. Dan ini sudah di-planning jauh hari. Wah, umi mementingin orang lain daripada anaknya sendiri. Umi lebih sayang kepada pekerjaan daripada diri saya. Udah enggak usah datang sekalian. Padahal ketika dia ke temannya, baik banget. Dia khawatir temannya itu yang biasa berbuat baik jadi berbuat buruk kepada dia. Dia menjaga banget. Giliran temannya dijaga sekali. Ke orang tuanya, aduh. Temannya minta maaf, oh ya nggak apa-apa. Orang tua minta maaf gara-gara ada salah satu kata yang salah. Padahal belum tentu salah itu, tapi dipahami anak salah. Si anak ngambeknya berhari-hari, seakan-akan tiada maaf bagimu. Apakah ini yang disebut dengan berbakti kepada orang tua? Sementara selanjutnya Allah mengatakan wala tanharhuma, dan janganlah kamu membentaknya. Wa qul lahum qawlan karima, dan katakan kepada mereka dengan perkataan-perkataan yang baik. Ada di surat Luqman juga dijelaskan tentang wasiat Allah agar berbuat baik kepada orang tua, dan bagaimana orang tua khususnya ibu mengandung, melahirkan. Taruhannya apa kalau melahirkan? Nyawa. Bagi yang sudah punya anak, dia tahu istrinya melahirkan seperti apa. Apabila dia belum berbakti kepada ibunya, keterlaluan. Antum belum kebayang. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam secara khusus menjadikan seorang ibu itu untuk mendapatkan penghormatan dari anaknya lebih daripada suaminya atau ayah anak tersebut. Sehingga suatu saat ada seseorang yang bertanya kepada Rasul, "Man ahaqqun nasi bi husni sahabati?" Wahai Rasul, siapakah orang yang paling berhak untuk saya pergauli dengan baik, saya perlakukan dengan baik? Apa kata Rasul? Ummuka, ibumu. Orang tadi bertanya lagi, "Thumma man?" Qala thumma ummuka. Siapa lagi wahai Rasul? Kata Rasul, kemudian ibumu. Orang tadi bertanya lagi, "Thumma man?" Qala thumma ummuka. Kemudian siapa lagi wahai Rasul? Yang ketiga kalinya saya bertanya, siapa? Kata Rasul, ibumu. Berapa kali?
3 kali. Karena orang ini penasaran. Untuk keempat kalinya, thumma man? Kemudian siapa lagi wahai Rasul? Apakah ibumu lagi? Keempat kalinya Rasul mengatakan thumma abuka. Kemudian siapa yang keempat? Ayah. Ustaz, gak adil Ustaz, masa sang ayah? Saya kan calon ayah Ustaz. Saya kan berjuang keluar, saya mati-matian untuk mencari nafkah. Bisa jadi Ustaz, saya kalau pulang tinggal namanya saja. Kalau nanti saya sudah dewasa, saya nanti bekerja untuk anak istri saya. Masa dengan apa yang saya berikan kepada istri saya, kepada anak saya, bahkan saya pun kadang rela untuk tidak makan, masa saya dihormati cuma sekali? Gak adil. Jawaban pertama, masa laki baperan sih? Jawaban yang kedua, kalau ibu harus dihormati oleh anak sebanyak 3 kali, maka seorang ayah harus dihormati oleh istri dan anaknya. Oleh siapa? Istri dan anaknya. Seorang istri harus nurut suaminya. Bahkan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam fima makna, seandainya aku diperintahkan atau diperbolehkan seseorang itu sujud kepada manusia yang lain, niscaya aku perintahkan seorang istri itu untuk sujud kepada suaminya. Adil enggak? Adil. Seorang bapak dihormati oleh istri yang menjadi ibunya anak-anak dan juga oleh anaknya. Istrinya harus berbakti kepada suaminya, ibunya berbakti kepada bapak, anak berbakti kepada ibu dan bapak. Ibu 3 kali, ayah 1 kali. Mengapa 1 kali? Karena seorang ayah harus mendapatkan bakti dari istrinya. Bahkan kalau seandainya diperbolehkan sujud, si istri itu harus sujud kepada suaminya. Adil ya? Adil. Baik. Lalu bagaimana pertanyaannya? Saya harus mengabdikan diri kepada bapak ibu saya. Pertama, tadi sudah disinggung di dalam ayat Al-Isra ayat 23 tadi, bahwa kita harus selalu bergembira di hadapan orang tua. Tidak boleh menunjukkan muka yang asam, muka yang marah, muka yang tidak suka, sehingga mengeluarkan apa? Tutur kata yang kasar, tutur kata yang tidak baik. Tapi kalau mukanya adalah muka yang gembira, maka dia pun akan mengucapkan iya abi umi. Sekesel apapun seorang anak, maka jangan kalian ungkapkan dalam ucapannya yang tadi yang ma umi ma. Simpan itu. Orang boleh kesel kan? Tapi simpan kesel itu untuk orang tua antum. Jangan sesekali kita ungkapkan kepada orang tua kita. Jadi kita harus selalu menunjukkan bagaimana kita ini senang kepada orang tua, sopan kepada orang tua, baik dari perkataan, dari perbuatan, dari semua hal yang di situ apabila menjadikan orang tua kita suka, selama itu diperbolehkan oleh Allah, maka antum lakukan. Orang tua nggak akan berharap kok balasan harta dari kalian, enggak.
Seberapapun yang diberikan oleh orang tua, kemudian kalian memanfaatkan, orang tuh seneng loh. Bahkan sebaliknya, orang tua itu kalau memberi sesuatu kepada antum dan antum gak mau memanfaatkan, orang tua sedih. Dan dia tidak pernah berharap balasan sedikit pun dari apa yang sudah diberikan kepada antum. Kecuali apa? Ketika kalian itu sudah diberikan segalanya oleh orang tua itu hanya berharap satu saja, kalian tuh berbakti, ya udah itu aja. Coba antum hitung di Albina 3 tahun, 6 tahun, berapa yang antum habisin? Apakah orang tua antum menuntut, balik mana? Bahkan ada anak yang durhaka ketika dia disekolahkan oleh orang tuanya, membalas dengan balasan yang tidak baik. Tutur katanya kasar, marah kepada orang tuanya, bahkan waliyadzubillah sampai tendang orang tuanya, mukul orang tuanya. Apakah ibu kamu, apakah ayah kamu pada saat seperti itu balasan yang diberikan oleh kalian? Kemudian orang tua mengatakan, kamu sudah saya cukupi semuanya. Mana? Kamu sudah nendang saya, sini balikin. Sejak kecil kamu sudah saya susuin, balikin. Kamu sudah saya biayain sekolah, balikin. Apakah ada orang tua seperti itu? Saya yakin tidak ada. Dia pasti akan sabar. Pasti orang tua akan menahan. Pasti orang tua akan berharap, saya hanya berharap dia berubah. Udah itu aja. Mendapati anaknya kurang ajar, dia hanya berharap berubah aja dari anaknya itu. Tidak berharap kembalian apapun. Berikutnya adalah hendaknya kita selalu mendahulukan kepentingan orang tua. Mendahulukan apa? Kepentingan orang tua. Kita dahulukan ayah bunda kita sebelum yang lain. Kalian tahu kisah 3 orang yang terjebak di dalam gua? Apa salah satunya dari mereka? Dari kebaikan yang mereka punya, mereka sebutkan supaya batu ini terbuka. Baktinya dia kepada orang tuanya. Bagaimana bentuk berbaktinya? Dia punya anak, punya istri, dan dia menggembala kambing pekerjaannya. Setiap pulang dari menggembala kambing, dia perah susu itu untuk anak istrinya. Dan dia tidak akan memberikan perahan susu ini kepada anak istrinya kecuali dia mulai dari siapa? Orang tuanya terlebih dahulu. Suatu saat dia terlambat pulangnya dan mendapati ibunya sudah tidur. Dia tidak memberikan susu ini kepada anak istrinya sebelum ibunya minum. Karena ibunya tidur, dia tungguin. Dia duduk di sebelah kepalanya. Dia tungguin sampai ibunya bangun. Susu dia tahan, dia tidak memberikan susu ini kepada anak dan istrinya. Dan satu malam sampai subuh, anaknya merengek-rengek, nangis minta susu. Dia tidak memberikan susu itu kepada anaknya karena dia belum memberikan kepada ibunya. Akhirnya pintu itu terbuka, batu yang menutup gua itu terbuka sepertiganya. Karena 3 orang, sepertiga. Dan kita mengambil dari cerita ini adalah begitu besarnya keyakinan seorang hamba kepada Allah, maka ketika dia hanya berharap kepada Allah dengan penuh keyakinan yang dia panjatkan kepada Allah bahwasanya Allah menjadi penolong,
maka logika manusia itu sudah tidak berlaku. Coba kalau berdasarkan logika manusia, goa tertutup oleh batu. Mungkin gak logika manusia dia tidak ngapa-ngapain terbuka? Mesti dia akan nelpon sana, nelpon sini. Pada saat itu gak ada untuk nelpon sana sini. Tertutup dengan batu. Gimana caranya? Tetapi karena apabila seseorang itu yakin kepada Allah akan pertolongannya, maka dengan keyakinan itu dia panjatkan doa kepada Allah, yang di luar logika itu akan bisa dilakukan oleh Allah dengan begitu mudahnya. Dibukalah batu itu dengan begitu mudah. Itu yang kedua, kita apa? Mendahulukan orang tua. Kemudian yang keempat, apabila kita diundang oleh orang tua, dipanggil oleh orang tua, kita harus segera berangkat walaupun kita sedang melakukan sholat. Tentu sholat yang dimaksud adalah sholat sunnah. Kalau sholat wajib tidak. Kalau sholat sunnah, antum dipanggil oleh orang tua, batalkan sholat, datangi orang tua. Atau percepat sholat, datangi orang tua. Kalian tahu kisahnya Juraij? Apa yang dilakukan oleh Juraij? Siapa dia Juraij ini? Juraij ini adalah seorang al-abid, seorang ahli ibadah. Dia tempat ibadahnya khusus di situ. Dia sholat. Ahli ibadah. Suatu kali ibunya manggil, tidak didengar. Kedua kali manggil, tidak didengar. Ketiga kali manggil, tidak didengar. Apa kata ibunya? Demi Allah, jangan sampai si Juraij ini mati sebelum melihat mukanya pelacur. Akhirnya apa yang terjadi? Datanglah seorang pelacur, menggoda Juraij, menggoda sekali, menggoda dua kali, menggoda tiga kali. Juraij tidak tergoda. Akhirnya si pelacur ini pergi ke tempat lain, mencari laki-laki yang bisa menghamili dia, kemudian dia hamil. Setelah dia hamil, dia beritakan kepada manusia pada saat itu, saya sudah hamil dan kehamilan saya ini adalah dari Juraij. Karena berita ini menyebar, orang-orang pun membicarakan tentang keburukan Juraij. Mereka kecewa. Juraij, kamu ahli ibadah, kelihatannya aja rajin sholat, ternyata kamu menghamili perempuan. Rame. Sampai suatu kali perempuan ini benar-benar melahirkan anak. Nih, anak saya dari Juraij. Orang-orang marah, semakin marah. Bener ini, lahir dari Juraij ini. Akhirnya tempat ibadahnya dirusak. Kecewa, ditarik, dipukul Juraij. Kata Juraij, sebentar. Mana pelacur itu dan mana anaknya? Akhirnya dia datangkan pelacur dan anak itu. Juraij minta kesempatan sebentar untuk berdoa kepada Allah. Kemudian Juraij mendekat ke siapa? Bayi itu. Dia taruh jarinya atau tangannya ke perut si bayi itu. Bayi baru lahir. Kemudian Juraij mengatakan, siapa bapakmu? Apa kata bayi tadi? Bapakku adalah seorang pengembala kambing. Ketika orang-orang melihat apa yang dilakukan oleh Juraij dan persaksian bayi, dan bayi itu bisa ngomong, orang-orang semuanya terdiam. Kemudian si pelacur ini pun malu, dan orang-orang pun menyesal karena sudah merusak rumah ibadahnya Juraij.
Akhirnya mereka minta maaf dan bertanya kepada Jurej, minta izin apakah boleh kami membangunkan kembali dari emas. Kata Jurej, enggak, kembalikan bangunan ibadah saya seperti semula saja. Emang udah habis waktunya? Bentar lagi. Ini untuk anak semua kan? Karena sudah selesai untuk anak, hadiah bawa pulang. Oke. Terakhir nih, kita harus sabar terhadap perlakuan orang tua kepada kita. Kalian pernah dimarahin oleh ayah bunda? Pernah kalian diomelin oleh ayah bunda? Apa sikap kalian? Kalau kalian adalah seorang anak yang berbakti, hendaknya kalian untuk menahan diri untuk tidak membantah, untuk tidak melawan. Kita jaga lisan kita jaga tangan kita jaga semuanya untuk tidak melawan untuk melawan orang tua kita. Ini ditunjukkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Suatu kali Aisyah berjalan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama dengan rombongannya. Berhentilah mereka di suatu tempat, dan tempat itu kebetulan tidak ada air. Dan perbekalan air mereka habis. Tapi karena mereka butuh istirahat, mereka istirahat di situ. Di tengah-tengah istirahat, Aisyah radhiyallahu anha kehilangan kalungnya. Akhirnya Rasul pun mencari bersama beberapa sahabat, mencari kalungnya Aisyah. Tidak ketemu. Akhirnya Rasul pun istirahat dan meletakkan kepala beliau di kakinya, di pahanya Aisyah untuk tidur, saking capeknya. Orang-orang kehausan. Nah, di antara rombongan itu ada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Siapakah beliau? Ayahnya Aisyah. Pada saat itu Abu Bakar marah-marah kepada Aisyah radhiyallahu anha. Marah-marah kepada Aisyah radhiyallahu anha sampai pinggangnya ditusuk-tusuk pakai tangannya begini. Gimana kamu ini? Gimana, kalau bahasa kita mungkin, Aisyah kamu ini keterlaluan. Gimana kamu sampai bisa menahan Rasul, menahan orang-orang di sini? Gara-gara kamu kalungnya putus, sementara mereka nggak ada air. Gimana kamu ini? Sampai-sampai Aisyah mengatakan, Abu Bakar ngata-ngatain saya dengan perkataan yang saya tidak kuat untuk mendengarnya. Tetapi Aisyah radhiyallahu anha menahan, tidak membalas sedikit pun apa yang disampaikan oleh Abu Bakar. Kemarahan Abu Bakar tidak dibalas sedikit pun oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kalau antum mampu untuk melakukan itu, masya Allah, antum adalah betul-betul seorang anak yang berbakti kepada orang tua. Gak mungkin kan orang tua gak marah. Dan saya yakin antum nanti kalau punya anak, saya yakin antum nanti suatu saat juga jengkel kepada anak antum. Antum mungkin menjengkelkan orang tua, nanti suatu saat anak antum juga menjengkelkan antum, bisa jadi. Maka kalau antum bisa nahan sekarang, kita harapannya anak-anak antum nanti juga akan bisa nahan kepada antum ketika pada saatnya antum mendidik anak-anak antum nanti, ya, antum ada rasa jengkel dan rasa marah. Karena ada panitia yang sudah menegur ustadz untuk menyelesaikan materi, maka saya selesaikan materi sampai di sini. Belum lalat juga ikut ya taklim, tapi sayangnya dia manja, saya nempel-nempel ke muka. Baik, di sini kata panitia ada 4 hadiah. Di dalamnya ada susu, kemudian di dalamnya ada oisi pedas, ada TikTok. Apa? TikTok kacang. Oh, kacang. Bukan TikTok. Kemudian di sini ada ini kesenangan kalian ini. Ini saya kasihkan kepada siapa? Siapa yang mau?
Cuman 4. Kalau semuanya mau repot. Ya. Bingung nih. Bawahnya aja bingung nih. Caranya gimana? Oh gini ya. Baik. Pertanyaan. Siapa yang bisa membaca ayat wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu bil walidaini ihsana? Hafal. Ustaz lihat ke sono, jadinya ke sono. Nanti ya. Oke, antum kedua setelah ini. Tapi pertanyaannya beda ya. Ya? Baik. Dari Uzbekistan pertanyaannya harus lebih sulit. Nah. Nama antum kelas berapa? Masya Allah, tabarakallah. Hadiah. Tangan yang mana? Oke. Masya Allah. Mau salaman apa enggak sih? Oh. Ini Ustadz ngambil mic-nya. Oke. Baik. Syukran. Tafadhol. Antum berdiri. Nah, apa pertanyaannya? Sulit atau gampang? Sulit ya? Berdiri. Bisa membaca hadis? Bisa tentang larangan durhaka kepada orang tua. Iya. Coba, yang antum hafal. Innallaha harrama 'alaikum uquqal ummahati wa wa'dal banati wa man'an wa hadi kariha lakum qila wa qala wa kasratas su'ali wa idha'atal mali. Masya Allah. Apa artinya? Dari Ibnu Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu berkata, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Allah melarang kalian durhaka kepada kedua orang tua, mengubur anak perempuan yang dipegang, menuntut dari apa yang kalian inginkan. Allah tidak suka dengan apa yang kalian bicarakan orang lain. Banyak bertanya, mudah-mudahan kita. Baik, nama antum siapa? Yang kencang loh. Nama antum siapa? Ulangi. Zairafi. Dari mana asal antum? Jakarta Utara. Kelas berapa? Sabi'waw itu apa? 7 apa? F. Masya Allah. Barakallah. Mau hadiah? Oh ya, fadhal. Oke, Masya Allah. Cukup ya? Cukup sampai di sini? Antum? Yang jauh. Ustadz pertanyaannya habis. Yang jauh. Pojok. Gak ada yang jauh. Sini. Antum angkat tangan, ngumpet. Udah angkat tangan, dilihat ngumpet. Iya, itu lempar batu sembunyi tangan. Siapa? Antum? Sini. Yang jauh nggak mau, yang deket aja. Oke. Baik. Sebutkan bagaimana kita harus berbakti. Cara berbakti itu apa saja? Pertama, kita harus mendengarkan apa yang orang tua katakan. Kita tidak boleh membantah atau berbicara kasar pada orang tua. Apalagi? Udah gitu doang? Terus ketika kita sudah besar, misalnya kita sudah mempunyai istri dan anak, dan kita mendapatkan rezeki, yang pertama harus dikasih itu adalah orang tua. Oh, Masya Allah, tabarakallah. Ada lagi? Banyak, gak harus dengan dari Ustadz. Kalian juga harus kembangkan. Apa lagi? Itu aja? Cukup? Ya, udah. Hadiah untuk antum. Ambil. Tangannya yang mana? Oke. Afwan.
Terakhir. Antum kelas berapa? 7. Ini kelas berapa? Semuanya kelas 7. Tadi kelas 10, ini kelas 7, kelas 7 yang ini. Kelas 8 mana? Yang kacamata. Ini ya. Oke. Bukan untuk teriak, untuk angkat tangan, maju ke depan. Banyak ayat di dalam Al-Quran yang menyebutkan tentang berbakti kepada orang tua. Selain yang dibaca tadi, antum hafal? Hafal nggak? Surat Luqman. Wa in jahadaka. Apa? Hadis apa? Yo. Menghadap ke sana. Kelas 8 ya. Baik. Bebas. Iya, betul. Silakan. Artinya ridha Allah terdapat pada ridha orang tua dan murka Allah terdapat pada kemurkaan orang tua. Masya Allah, berat banget hadis yang antum sampaikan. Ya, antum kelas? Nama? Ataris. Masya Allah, barakallah. Ini hadiah untuk antum. Jadi kalau kita berbicara tentang birrul walidain, maka sehari pun nggak cukup. Banyak ayat, banyak hadis, banyak kisah tentang bagaimana orang-orang terdahulu itu berbakti kepada kedua orang tua. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Ada salahnya, ada kurangnya, saya mohon maaf. Dan kalau ada benarnya itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.